Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dunia remaja memang sangat unik. Para remaja mempunyai cara tersendiri untuk menjalani kehidupannya, termasuk dengan cara mereka berbahasa. Menurut Asrori mengatakan bahwa masa remaja ini dikenal dengan masa pencarian jati diri. Ini terjadi karena pada fase remaja ini merupakan peralihan antara kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Ini terjadi karena pada fase remaja ini merupakan peralihan antara kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Masa transisi ini menjadi karakteristik penting dan tersendiri karena dilihat dari fisiknya memang sudah terlihat dewasa, tetapi aspek psikisnya itu mereka belum menunjukkan bahwa mereka tuh sudah dewasa. Dalam pergaulan biasanya mereka itu menciptakan atau membuat bahasa sendiri yang dimiliki oleh sekelompok bermainnya saja. Hal ini disebabkan karena biasanya para remaja itu ingin terlihat beda dengan kelompok yang lain. Menurut Theodora mengatakan bahwa salah satu yang paling menonjol dan mencirikannya dengan kelompok yang lain itu adalah bahasa yang digunakannya. Karena mungkin sebagian orang atau kelompok yang lain itu tidak mengerti dengan kosakata atau kalimat yang diucapkannya. Bahasa gaul ini jelas mengandung konsekuensi bagi para remaja pada umumnya. Penamaan bahasa gaul ini memang mengandung konsekuensi bagi para remaja pada umumnya. Nah, bagi para remaja yang tidak menggunakan bahasa gaul ini akan dicap sebagai orang yang tidak gaul atau ketinggalan zaman. Sehingga menimbulkan efek psikologis pada remaja itu yang mengharuskan mereka tuh harus menggunakan bahasa tersebut. Fenomena penggunaan bahasa gaul oleh para remaja terutama dalam situasi formal, contohnya yaitu seperti dalam proses belajar di sekolah, memang cukup menggelisahkan. Banyak kalangan yang menilai bahwa bahasa gaul ini sangat berpotensi merusak bahasa Indonesia. Tetapi, tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa bahasa gaul ini sebagai khasanah kekayaan berbahasa. Grafura mengatakan bahwa bahasa gaul merupakan bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh penutur remaja untuk mengekspresikan gagasan dan emosinya. Nah, perkembangan media komunikasi dan media sosial ini sangat berkontribusi dalam penyebaran bahasa gaul ke kalangan remaja yang ruang lingkupnya itu lebih luas. Gaul adalah salah satu ragam dari bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para preman atau anak jalanan. Hal itu disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sehari-hari diartikan sebagai preman. Fase remaja adalah masa di mana seorang remaja telah berupaya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Pada masa ini karena remaja lebih sering banyak beraktivitas di luar bersama teman-temannya atau komunitasnya, biasanya pengaruh teman-teman itu lebih banyak dibandingkan pengaruh keluarganya. Misalnya itu seperti gaya berbicara, pembicaraan, minat, perilaku, dan penampilan itu akan lebih besar pengaruh dari teman-teman dibandingkan pengaruh dari keluarganya. Umumnya remaja beranggapan bahwa bahasa gaul yang menggunakan dialek orang-orang kota itu lebih bergengsi dibandingkan dengan bahasa daerah mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena orang-orang kota, contohnya itu seperti Jakarta, dia adalah kota metropolitan sehingga para remaja di daerah
di daerah itu berkiblat ke sana. Mereka merasa sangat bangga dapat berbicara menggunakan dialek Jakarta tersebut. Namun demikian, seiring perkembangan bahasa gaul, tidak tertutup kemungkinan penyerapan bahasa setempat atau bahasa daerah mereka menjadi bahasa gaul. Nah, contohnya itu seperti kebanyakan orang tuh kayak bilang mager. Mager itu kan singkatan dari males gerak. Terus galau. Galau itu diartikan sebagai seseorang yang sedang patah hati. Era globalisasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan gaya hidup. Rata-rata para remaja saat ini sudah memiliki gadget dan dengan berbagai macam fasilitas, fungsi, dan kegunaannya. Belum lagi mengakses media sosial itu dengan sangat mudah. Tentunya ini mempermudah mereka berkomunikasi secara bebas menggunakan bahasa gaul tanpa kaidah bahasa yang benar di media sosial. Contohnya, posting suatu gambar di media sosial mengenai makanan. Ada juga yang bilang bahwa kalau kita memposting makanan itu, wah enak gitu, itu kan bahasa Indonesia. Nah, bahasa gaulnya itu kayak manjiu. Manjiu itu bisa diartikan dengan kata mantap. Atau ada juga yang bilang mantul. Mantul itu mantap betul. Gitu. Selain media sosial, bahasa gaul ini juga kita bisa dapatkan di televisi, radio, di iklan-iklan, sinetron, atau memang bener sih kalau bahasa gaul itu paling berpengaruh di media sosial seperti Facebook, Twitter. Dampak positif dari adanya bahasa gaul itu menjadikan seseorang lebih kreatif, karena pada dasarnya bahasa gaul itu seseorang yang menciptakan bahasa tersebut, apalagi jika bahasa tersebut sudah tren di kalangan masyarakat. Nah, selain dampak positifnya menjadikan seseorang lebih kreatif, nah ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, menurunnya derajat bahasa Indonesia karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul, jadi bahasa Indonesia itu lupa gitu. Nah, yang kedua, saat ini pengetahuan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sangat minim. Terus yang ketiga, melupakan bahasa daerah. Dengan adanya bahasa gaul ini, mereka lupa akan bahasa daerah masing-masing. Yang keempat, bahasa gaul jelas menjadi ancaman yang besar bagi bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa gaul ini telah mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Munculnya bahasa gaul menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar di kalangan masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Dengan adanya bahasa gaul memicu adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah pendapat yang setuju dengan adanya bahasa gaul. Mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya tersendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi yang lain dan menganggap bahwa bahasa gaul adalah perkembangan bahasa hasil kreatif yang menciptakan bahasa tersebut. Bahasa gaul dianggap tidak menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, ada juga yang setuju dan tidak setuju dengan adanya bahasa gaul. Contohnya, seperti kita harus menempatkan bahasa gaul itu pada kelompok bermain kita. Kita menyesuaikan bahasa kita dengan teman-teman kita. Tetapi pada saat kita berada di dalam forum resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, ada yang tidak setuju dengan adanya bahasa gaul. Ada juga yang tidak setuju dengan adanya bahasa gaul karena
identik dengan bahasa yang kasar, ya nggak sih? Kalau bahasa gaul itu identik dengan yang bahasa yang kasar dan menimbulkan banyak negatif di kalangan masyarakat. Nah, saran dari saya, jika kita sedang berada di situasi yang resmi, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan jika kita sedang dalam kelompok bermain kita boleh menggunakan bahasa gaul, tetapi tidak boleh keseringan menggunakan bahasa gaul, karena lebih baik menggunakan bahasa Indonesia.